Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat dan teman-teman konsep kehidupan channel di mana saja berada, mudah-mudahan saat ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sahabat dan teman konsep kehidupan channel di mana saja berada, pada kali ini saya akan mempertunjukkan atau memperlihatkan sebuah penjelasan dari kaum Salafi tentang tersambung atau tidak nasab Ba'alawi dengan Rasulullah. Dan kita sudah tahu saat ini yang ramai bahwa nasab Habib Ba'alawi itu terputus secara ilmiah, secara genetik mustahil tersambung, dan secara sejarah atau sejarah nasab belum atau tidak terkonfirmasi. Jadi sudah dikatakan bahwa sanad ini atau nasab ini terputus kepada Rasulullah. Bahkan yang ada adalah malah keturunan Palawari Songo, yaitu Sarip dan Sayyid. Dan untuk itu pada kesempatan ini dari kelompok Salafi akan dijelaskan oleh Ustadz Syafiq Rijal Basalamah yang akan menjelaskan dan mengupas tentang bagaimana imigran Arab dari Yaman ini, Habib dari Yaman ya, bukan Arab ya, yang di Indonesia ada berapa dan bagaimana sepak terjangnya dan bagaimana upaya-upayanya. Dan adakah indikasi yang kurang baik atau yang tidak baik? Nah, kita dengar penjelasannya dan mudah-mudahan ini akan menambah satu wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi kita, dan juga merupakan pegangan bagi kita untuk mempertahankan atau menjaga ukhuwah Islamiyah di Indonesia tercinta ini, NKRI harga mati. Oke sahabat dan teman konsep kehidupan channel di mana saja berada, yuk kita ikuti penjelasan dari Ustadz Syafiq Rijal Basalamah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Percaya mereka ngaku mereka keturunannya Rasulullah SAW, mereka punya pohon nasab, ya silahkan kita akui itu. Sebagaimana ana Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zain Basalamah. Lalu ada orang ngomong sama anak, ente bukan Basalamah. Kata, lebih tahu ente apa ana dengan nasab ana? Ya ana lah. Makanya alul Ba'alwi yang mereka mengaku alul bait, ya sudah, kita nggak boleh mendustakan, kecuali ente punya bukti mereka bukan alul bait. Mereka ngaku alul bait, ya kita katakan ente alul bait. Dan ada ketentuan, aturan-aturan menjadi keluarga Rasul SAW. Nggak boleh makan zakat, ente menjadi orang yang paling wajib menegakkan sunnah. Itu ada aturan. Yang datang ke Indonesia dua, dari Alawiyun dan dari Masyayikh. Lalu kalau kita bicara orang Arab itu ada kasta-kastanya juga. Yang pertama disebut Qabail, itu Gabail. Mereka adalah hamalatus silah, tukang perang. Gabail ini ya pokoknya mereka perang, nguasain mana itu disebut Gabail. Yang kedua ada at-tujar, pedagang. Mereka yang kerjanya ya pedagang, orang-orang fulus. Yang ketiga az-zurra wal fallahun, para petani. Ada lagi yang dibawa mereka. Yang ke Indonesia ya macam-macam. Ada yang dulunya mereka Gabail datang ke Indonesia, ada yang alul bait datang ke Indonesia, ada yang pedagang datang ke Indonesia, ada yang mungkin juga petani datang ke Indonesia, mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka di Indonesia. Cuma tetap Ba'alwi, mereka menjadi tokoh agama.
jarang dari orang-orang Arab masyayikh ini jadi tokoh agama. Seakan-akan hanya milik mereka. Datanglah ke Indonesia, mereka kumpul di Indonesia. Jadilah orang-orang Arab sekarang untuk melihat itu yang tersisa. Jumlah orang Arab di Indonesia itu ketika Anda nulis ini, jadi 8 tahun yang lalu, itu di koran Ar-Riyadh disebutkan jumlahnya 5 juta orang Arab yang di Indonesia. Yang di Hadramut gak sampai 2 juta atau 3 juta. Yang di Indonesia lebih banyak, karena yang di Hadramut banyak. Kemudian Syekh Ahmad Surkati, beliau berulang kali dalam kitabnya, ini kitab yang tulisan tangan beliau, insya Allah bukan beliau yang tulis tangan, beliau mengimlakkan kepada muridnya ketika perjalanan. Judul kitabnya ini Ithaful Ibad. Ini kitabnya Syekh Ahmad Surkati, Ithaful Ibad bitafnidi maza'imil Haddad. Ini kitab dialog dengan Al-Haddad, salah satu dari tokoh Alawi. Beliau mengatakan nih dalam kitabnya, "Falya'lam Alawi Al-Haddad wa amthaluhu," hendaklah Alawi Al-Haddad dan yang semisal dengan Alawi Al-Haddad, "Anni," kalau aku nih, "lastu minal ladzina yukhawwafuna bismi ahli sunnah wala bismil jumhur." Aku bukan termasuk orang yang bisa ditakut-takutin dengan ahlu sunnah, jumhur ulama. Wah, aku gak perlu ditakut-takutin dengan ucapan-ucapan seperti itu. Walakinni minal ladzina yukhawwafuna bismi sunnah sahihah wa muhkamil kitab. Tapi aku adalah orang yang perlu ditakutin dengan sunnah yang benar dan kitab yang jelas, Al-Quran Karim. Kalau mau nakut-nakutin jangan pakai omongan, ente menyelisihin ini, enggak. Kalau ente ada sunnahnya, ente bisa takut-takutin Anda. Ini Syekh Ahmad Surkati. Wa ahlu sunnah fi nadhari, kata Syekh Ahmad Surkati, dan ahlu sunnah menurutku, man ya'tamiduna ala kitabillah wa sunnati rasulihi sahihah. Ahlu sunnah itu adalah orang yang bersandar kepada kitabullah dan sunnah yang benar, sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Faman ja'ana, ini Syekh Ahmad Surkati ngomong dalil udah. Faman ja'ana bi ghairi hujjatin thabitatin minhuma, siapa yang datang kepadaku tanpa dalil yang jelas dari Quran dan sunnah, fala qimata li kalamihi indana fil umuri diniyah. Omongan dia untuk urusan agama nggak ada nilainya buat kita. Kalau sudah menurut ana, menurut kita orang, menurut sudah jangan. Siapa juga nggak mau. Kita nih urusan agama jangan menurut ente, jangan menurut nenek ente, jangan. Ini menurut Al-Quran dan Sunnah. Ini urusan agama. Syekh Ahmad Surkati nggak perlu ente takut-takutin ente menyelisih ahlu sunnah. Syuf, kalau sunnah yang mana sih? Jumhur ulama yang mana? Kalau memang benar anda menyelisihin, anda akan tinggalkan. Tapi kalau segera ditakut-takutin, banyak orang suka ngomong-ngomong seperti itu. Kata Syekh, walau kana mil al-ard, walaupun ucapannya itu sepenuh bumi, tapi kalau nggak ada kitabullah, nggak ada sunnah Rasul, aku nggak terima. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Fahasbunallah wa hasbuhu wa indallahi tajtami'ul khusum. Cukup Allah sebagai penolong kita dan penolong dia, dan nanti kepada Allah akan bertemu tuh, berjumpa orang-orang yang ribut. Para jamaah, Syekh Ahmad Surkati benar-benar mengajak kepada sunnah Rasul SAW. Tapi ingat, beliau bukan maksum. Beliau hidup di masa yang ulama sangat sedikit pada waktu itu. Ada pendapat-pendapat beliau yang dikritisi oleh ulama lain, iya. Ada. Dan itu tidak mengurangi kedudukan beliau. Beliau tetap mengatakan prinsipnya mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita akan lihat bagaimana beliau mengajak kepada pemahaman salafus saleh. Kalau bicara pekerjaan Syekh Ahmad Surkati, Syekh Ahmad Surkati pernah jadi guru di Al-Irsyad dan pernah dikeluarkan sama orang Al-Irsyad. Syekh Ahmad Surkati itu ketika ribut sama Mbak Alwi, penyebab berdirinya Al-Irsyad ini, Syekh Ahmad Surkati pada waktu itu ke Solo.
Dia ditanya, ada perempuan syarifah, perempuan dari golongan Ahlul Bait menikah dengan selain syarifah. Dia katakan sama orang Cina muslim. Ditanya Syekh, sah enggak pernikahan? Kata Syekh, kalau persyaratannya terpenuhi sah. Ributlah. Ente gimana bilang sah? Dia itu harus minta izin sama semua Alawiyin. Baru kalau semua Alawiyin mengizinkan dia menikah, baru boleh. Karena hak nasabnya itu hak semuanya. Akhirnya Syekh pulang dari Solo ke Jakarta, mulai ada perubahan di orang-orang Alawiyin. Syekh nggak disapa, sampai akhirnya Syekh mengundurkan diri. Padahal yang datangkan Alawiyin. Ketika Syekh mau pulang, disebutkan Syekh lagi duduk di stasiun, ketemu sama Nagibul Arab, Umar Manggus. Ada kapten Arab yang ada di Jakarta, namanya Umar Manggus. Umar Manggus ini melihat Syekh, ente kenapa? Antum kalau tahu kondisi orang Arab pada waktu itu. Umar Manggus itu pernah ketemu sama salah satu habaib. Dia itu kapten Arab di stasiun. Katanya, ini salah satu habaib, itu cium tangan. Kata Umar Manggus, Beb, nanti inti di rumah anak kasih 10 kali saya bukan, tapi di sini banyak orang, masa anak cium? Dan itu dipraktekkan di Madaris Alawiyin. Syekh Ahmad Surkati, salah satu penyebab dia keluar juga, ada 2 orang dari keluarga siswa di madrasah di Jamiatul Khair ini ngomong, Syekh, anak punya usul, Syekh. Kata, apa usul nanti? Anak kepingin jadi nanti itu yang bukan Alawiyin kalau pagi mau masuk sekolah itu cium tangan semua sama tangannya yang murid-murid Alawiyin. Kata Syekh, ente ngomong kayak gitu? Masya. Sempat emosi, tapi sama ustaz yang lain diam-diam diademkan ya, didinginkan. Akhirnya Syekh alhamdulillah menerima, beliau berusaha untuk memperbaiki, tapi akhirnya beliau keluar. Diterima oleh Umar Manggus. Kata Umar Manggus, Syekh, kau nggak usah pulang, kita bikinkan madrasah. Nama madrasahnya Madrasatul Islah wal Irsyad. Tuh madrasah yang pertama. Tahun berapa Irsyad berdiri? Jemaah 1914. Baiklah hadirin, sahabat dan teman-teman konsep kehidupan channel di mana saja berada. Baru saja kita ikuti tadi penuturan dan penjelasan dari Ustadz Syafiq Rijal Basalama dari kelompok Salafi, dan yang sudah menjelaskan secara jelas bagaimana para imigran dari Yaman itu, dari Hadramaut itu ke Indonesia, dan kondisi saat itu sangat kelaparan, sangat susah. Tapi setelah mereka diberi ruang di sini malah mengadu domba, membelokkan sejarah, mungkin ingin menguasai NKRI ini. Untuk itu marilah kita sesama muslim, kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, kita menjalin persatuan dan kesatuan, karena kita bersaudara aja, kita saling bantu, saling kasih dan saling sayang. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadikan satu wawasan, menambah ilmu pengetahuan bagi kita, dan memperjelas keyakinan kita bahwa Habib Alawi itu bukan keturunan Nabi. Bahkan yang keturunan Nabi itu yang sudah jelas adalah keturunan Wali Songo. Wali Songo itu keturunan Nabi dari Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, anaknya atau putranya Rasulullah SAW dari Fatimah. Oke, selamat dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.